Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal istima'an mubarakah wa ja'ala hadzal majma'an ruhaniyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Segenap pengurus Masjid Asy-Syifa, para pejabat DKM, tuan imam, muadzin, marbot, mudah-mudahan dalam memakmurkan masjid dicatat pahala terindah jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda, para bunda, para pejabat di room kita RSPAD, mudah-mudahan berjumpanya kita di tempat yang mulia di Masjid Asy-Syifa merupakan sebuah konfigurasi gambaran perjumpaan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya baru setelah Ramadan baru pertama kali juga hadir lagi ke sini. Tidak berlebihan karena mumpung masih bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Qulu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir dan batin atas segala dosa, khilaf dan salah. Bapak teramat mulia, ketika seorang ibu-ibu atau seorang anak kecil menjumpai ulat, maka ibu-ibu itu akan teriak takut karena ulat. Anak kecil perempuan terutama akan lari karena melihat ulat. Maka ulat tersebut memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya ini bukan hanya dibenci, tetapi juga ditakuti, tetapi menjadi makhluk yang teramat dicintai, bagaimana ya Allah. Akhirnya ulat tersebut diberi syarat oleh Allah untuk tirakat. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia kehujanan, dia kepanasan, dia masuk ke dalam kepompong. Maka selang beberapa hari ulat tersebut keluar dengan bentuk baru, yang bentuk itu menjadi terbang semerbak di atas pepohonan, di atas taman, di atas bunga-bunga, menghiasi taman. Maka anak kecil menjadi terpesona, ibu-ibu pun menjadi cinta. Kenapa? Karena merubah wujud dari tadinya dibenci menjadi dicinta. Manusia yang kemarin kita melaksanakan puasa, bukan hanya beberapa hari tapi sebulan, ditempa, digojlok untuk menjadi pribadi yang mulia. Maka kalau hari ini setelah puasa masih ngomongin orang, berarti puasanya kalah dengan ulat yang ada di dalam kepompong. Kalau hari ini masih pelit, masih medit, masih meregeh, secap jahe, buntut kasiran, serek merek, keket mengkene, patat kuning meraki bakhil, kedekut borok sikutan, biasanya suka sedekah, anteng-anteng aja. Mesti direnovasi, biarin tempat wudhu didandanin, gak mau tengok. Hendak katim piatu, gak mau dikasih, ya mohon maaf, puasanya kurang berkualitas. Kalau setelah Ramadan masih korupsi, masih ngentit, mohon maaf, puasanya juga kurang berkualitas. Kalau setelah Ramadan masih nyakitin hati orang, puasanya kalah dengan ulat. Berapa teramat mulia? Di dalam puasa kemarin, barang siapa man soma Ramadonan imanan wahtisaban, man utawi sapane wong soma poso sapa man dengan iman dan wahtisaban, maka gufirallahu, dosa-dosanya diampuni. Kalau panjenengan saya usia 50 misalnya, puasanya benar, maka 49 tahun yang telah lalu dicoret oleh Allah. Kalau panjenengan ada yang 50, 49 tahun yang lalu, kalau puasanya benar, dihapus oleh Allah.
Dan bukan hanya puasa, tetapi juga man qoma, man utawi sapane wong qoma yaqumu qiyaman, menghidupkan malam Ramadan, maka dihapus dosa-dosanya. Kalau yang 60 berarti 59 tahun dihapus. Tapi belum selesai. Sujud kepada Allah, ruku, berdiri, tilawah Quran, teriak di malam 21 Ramadan dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar. 21 itikaf di masjid sebelah rumah, 22 break, 23 pindah ke Masjid Atin, 24 libur, 25 ke Istiqlal, 26 macet pulang kampung. Sujud minta ampun kepada Allah di malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah hapus dosa-dosanya, tapi belum selesai. Kenapa? Ada dosa kepada manusia yang belum diselesaikan. Maka istilah lebaran, saya baca-baca buku, ternyata lebaran ngambil dari literasi satu konsep filosofis dari Raden Mahdum Ibrahim. Raden Mahdum Ibrahim adalah nama lengkap dari Sunan Bonang. Lubaran beres puasa. Maka kalau yang beres puasa harus luber, luber. Apanya yang luber? Hati yang luber. Kalau sudah luber, maka harus dilabur. Apa yang dilabur? Ini masjid kalau tidak dilabur, tidak dicat, maka kurang ciamik dilihatnya. Tapi setelah dicat, apalagi marmernya sampai naik ke atas, kemudian dikasih warna-warni begitu sangat indah, estetikanya dengan Asmaul Husna, maka akan semakin kelihatan indah. Manusia seberes lebaran, kemudian melabur dosa, melebarkan hati untuk saling memaafkan, maka akan luber pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan berbicara, mungkin sudah ada yang menerangkan tentang halalun bihalalin. Konsep halal bihalal saya baca juga dari kitab sejaman yang berada di antara Sunan Gunung Jati. Terus berakar pinang, berurat, berakar sampai kepada konsepnya Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Haji Soekarno. Beliau minta pendapat kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Yai, pripun? Niki saya pengen mempertemukan beberapa paksi di parlemen. Waktu itu kalau tidak salah saya baca buku pada Bapak lebih paham dari saya. Nasionalis diwakili dengan PNI, kemudian komunis diwakili dengan PKI, Partai Kopi Indonesia, kemudian juga agama diwakili dengan Masyumi, supaya tidak terjadi fragmentasi, ikatan hubungan sosial yang melemah. Bagaimana caranya Pak Kiai? Mengadakan silaturahim? Jangan silaturahim, Pak Presiden izin namanya. Terus kenapa Pak Kiai? Adain halalun bihalalin. Pernah memaki, pernah membuli, pernah membicarakan aib orang lain, bahkan menghabisi kehormatan, menghabisi nama baik di media, maka tiada lain dan tiada bukan. Halalkan itu semuanya. Maka dari istana sampai kepada kepresidenan, kemudian ke lembaga kementerian, sampai kepada provinsi, sampai kepada kabupaten, sampai kepada kecamatan, sampai kepada kelurahan, RT, RW. Saya nggak tahu di masjid sudah ada halal bihalal belum di Asyifa. Saya belum dapat informasinya. Mungkin kalau ngundang saya siap insya Allah. Ya, mohon maaf Pak Haji Dedi, ini strategi marketing. Bapak yang dimuliakan Allah, kalau kepada Allah kita sujud, kepada Allah kita nangis, banyak dosa dan maksiat, Allah pasti mengampuni. Tapi kalau sesama manusia pernah nyakitin, pernah ngambil hak-haknya, maka kata Imam Abu Yahya bin Zakaria bin Syarab bin Hasan bin Husain An-Nawa, Imam Nawawi, kata beliau, kalau dosa kepada manusia, mohon maaf, bukan saja minta maaf, minta ridhonya, tapi kalau ada materi yang pernah diambil, harus dikembalikan, harus mendapatkan ridhonya. Suatu saat Rasulullah pernah mohon maaf, mau mensolatkan jenazah. Solat jenazah, beliau hafid Quran, sahabat. Beliau juga pernah ikut perang, bukan
AS Iran, bukan. Perang bersama baginda Rasulullah. Beliau juga tiap hari puasa, tiap malam tahajud, wafat. Rasulullah dipanggil, ya Rasul, ada yang meninggal ya Rasul. Oh udah dimandikan, sampun ya Rasul. Kayaknya orang Jawa ini ya. Sampun ya Rasul. Sudah dikafankan? Sudah. Belum disolatkan? Ayo disolatkan. Rasulullah mau mengimami, nanya terlebih dahulu. Sahabat, ya ini jenazah punya hutang? Punya ya Rasul. Punya. Gede ya Rasul. Akhirnya Rasulullah mundur Pak, belum mau mensolatkan. Belum mau mensolatkan, kenapa punya hutang? Makanya dalam posisi seperti ini Rasulullah sampai mohon maaf berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung dari dahsyatnya hutang dan qahrir rijal. Bahasa sekarang, bahasa Gen Z diterjemahkan apa? Yang suka nagih hutang, debt collector. Sebab hutang ini Masya Allah, mau ketemu sama dia jadi nggak jadi, mau papasan jalan akhirnya jadi belok. Kenapa? Hutang. Makanya hutang itu menjadi, mohon maaf, jadi fragmentasi ikatan sosial, jadi bahkan bisa jadi musuh, bisa nggak ketemu. Masya Allah. Rasulullah belum mau mensolatkan itu jenazah, tapi sahabat Abu Bakar langsung beliau, acung ya Rasul, biarkan dia beliau pulang menghadap Allah, hanya membawa amalnya, masalah hutangnya kami yang bayar ya Rasul. Baru Rasulullah mau mensolatkan. Ini sebuah hadis, ketika ada yang meninggal itu jangan langsung main solatkan. Imamnya nanya dulu siapa yang bertanggung jawab masalah hutangnya, hutang piutangnya, janjinya. Karena harus dibayar. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu diambil dari bahasa Arab, artinya nas, inas, uns. Kalau yang laki-laki mudzakkar namanya anis, kalau yang perempuan muannas namanya anisa. Insan, anis, uns, nisya, punya sifat nisya. Manusia itu artinya dalam kamus bahasa Indonesia adalah harmoni, butuh bantuan orang lain, makhluk sosial. Maka kalau ada orang mohon maaf tidak mau tegur sapa selama 3 hari, tidak mau tegur sapa selama 3 hari, dialamatkan puasanya, tahajudnya, tarawihnya, zakat, infak, sodakoh, hadiah, wakafnya, nyaris tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di penghujung Ramadan, baginda Rasulullah SAW naik mimbar. Langkah kaki pertama beliau mengucapkan amin, langkah kaki kedua mengucapkan istajib do'ana amin, langkah kaki ketiga beliau mengucapkan istajib do'ana amin. Ya Allah kabulkan amin, amin, amin. Para sahabat kemudian nanya, ya Rasul, tadi panjenengan doa sampai 3 kali, ada apa ya Rasul? Kayaknya yang nanya orang Cilacap. Ada apa? Tadi malaikat Jibril berdoa. Doain apa ya Rasul? Doa yang pertama, bu'da liman adraka Ramadan falam yugfarlah, celaka orang yang dia diberikan Ramadan, dia puasa, dia zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf, tahajud, duha, dilaksanakan. Quran bukan hanya sekali, 3 kali, hatamnya 4 kali, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dia durhaka kepada sang suaminya, dia durhaka kepada sanak, saudara, kawan, kerabat. Di sini dalam tafsiran luas ada hubungan bilateral, hubungan antar negara, hubungan personal, hubungan multilateral, hubungan sesama bangsa, hubungan manusia, bertetangga. Kalau tidak ada saling minta maaf, maka orang yang memulai pertengkaran, permusuhan, perang pertama kali, dosa besar. Rabbana dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu saling maaf memaafkan. Maka doa ketika di penghujung di setiap Ramadan ketika tarawihan apa Pak? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibul afwa fa'fu anna. Kayaknya para bapak belum makan siang, saya nggak boleh lama-lama. Allahumma innaka afuwwun tuhibul afwa fa'fu anna. Allahumma, duhai Allah, innaka sesungguhnya engkau panjenengan afuwun. Afuwun itu asmaul husna, itu ada di Masjid Asy-Syifa. Afuwun, hapus dosa, mencoret, dihapus. Afuwun, karim, maha luas kemuliaanmu, maha muliamu. Tuhibbul afwa, engkau maha mencintai kepada orang senantiasa afwa, menghapus dosanya. Fa'fu anna, maka hapuskan dosa kami.
ya karim. Dan halalun bihalalin, menghapuskan dosa. Silatul arham sebagai dimensi dasar, dimensi sosial bersama manusia. Kalau kepada Allah beres, maka kepada manusia pun beres. Irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Kalau sesama manusia, jalinan ikatan silaturahim sebagai dimensi dasar dari kehidupan manusia beres, maka Allah akan menganugerahkan apa? Rahmat barokahnya. Jadi para bapak mohon maaf, salaman itu bagian dari silaturahim, tapi bukan secara luas. Salaman itu hatinya harus salaman. Silatul ruh, silatul jasad, silaturahim. Dan yang paling indah silaturahim panjenengan semuanya ini ada di masjid. Kalau saya berkunjung kepada Bapak sebanyak orang di masjid ini kayaknya nggak sanggup. Tapi ketika di masjid saling jabat tangan. Masya Allah. Walaupun ini belum selesai nih tangan, belum dicabut tangannya, belum dilepas. Selama itu pula dosa-dosa berguguran. Rahmat Allah turun kepada keduanya. Idza yaltaqiyanil mu'minaini yatasafahani, bermusafahah, maka dosa-dosa berguguran, rahmat Allah turun kepada keduanya dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan walaupun teramat dahsyat. Minta maaf gampang, tapi you sudah nyakitin saya, you sudah zalim kepada saya, you sudah begitu sangat sakit hati ini. Tapi memang teramat dahsyat orang yang mampu memaafkan. Masih banyak saya pengen dikaji bagaimana tentang maaf ini, karena orang yang memberikan maaf kepada orang lain masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa ada periksaan apapun, Pak. Masuk surga langsung bagi orang yang suka memberikan maaf. Kita semua akan pulang. Presiden pasti leren, gubernur pasti mundur, menteri pasti berhenti, ngapunten, tentara sementara, polisi suksesi. Terus apa lagi? Bupati berhenti, camat calon mati, lurah kena payah, RT RW pasti ente, ustadz kiai haji pasti menghadap ilahi. Kita akan pulang semuanya menghadap Allah. Maka jaga hubungan silaturahim. Satu, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami dengan istri, tetangga, teman sejawat, semuanya jaga silaturahim. Turun barokah Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan barokah panjenengan semuanya, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah umur, berkah usaha, berkah tempat kerja dijaga oleh Allah. Seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri, anak cucu mantu soleh dan solehat. Wafat kita ya Allah, wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalin wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.